Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam renungan singkat kita setiap hari Rabu yang dapat kami bagikan buat saudara dan saya. Karena kita sebagai orang percaya, kita dapat bertumbuh iman kita hanya melalui firman Tuhan, perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan pada hari ini Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 8-9. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedua ayat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Halo, kita berbahagia. Kita sampai saat ini, kita masih tetap di dalam Yesus Kristus. Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur. Kedua ayat ini memberi arti yang sangat luar biasa. Bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya, bahwa ada keajaiban ketika dosa dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah saudara dan saya, sangat luar biasa Tuhan. Ayat ini menguatkan saudara dan saya. Ayat ini memberikan satu ungkapan yang sangat luar biasa, agar saudara selalu mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maaf. Tuhan itu sangat sayang sama saudara, sehingga sampai saat ini Dia mengasihi saudara dan saya lewat firman-Nya. Kedua ayat ini dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Ada keajaiban ketika dosa dikalahkan oleh Yesus Kristus. Nah, hal yang pertama Roma 5 ayat 11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Ada hal penting di dalam Roma 5 ayat 11 ini, agar saudara dan saya merenungkan, mengingatkan pesan Tuhan ini. Ada keajaiban ketika dosa telah dikalahkan oleh Yesus Kristus buat saudara dan saya, yang telah kita baca bersama-sama. Hidup di dalam pendamaian bersama Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bahkan ada kata bermegah di dalamnya, ya, berarti ada sukacita. Orang yang hidup di dalam pendamaian Kristus pasti tenang, nyaman, bahagia. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tuhan kita Yesus Kristus bertanggung jawab buat saudara dan saya sampai saat ini. Ya. Tuhan kita sangat bertanggung jawab. Dia membela kita, bahkan Dia membebaskan saudara dan saya. Telah terbukti kasih-Nya buat saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini ada keajaiban ketika dosa dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita tahu ceritanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit mengalahkan maut,
mengalahkan dosa itu. Ada keajaiban di dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang pertama yaitu tadi Roma 5 ayat 11 yang telah kita baca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Kita diperdamaikan dengan Allah kita yang sangat luar biasa, yang penuh dengan kasih. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat, bahwa ada keajaiban ketika dosa dikalahkan, yaitu hidup bahagia di dalam pendamaian bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini sangat luar biasa. Ya, Roma 5 ayat 2 mengatakan seperti ini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia memberikan pengharapan dengan kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan. Saudara akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi ketika Yesus mengalahkan maut, Yesus mengalahkan dosa saudara dan saya, ada keajaiban di dalamnya akan terjadi buat orang-orang percaya. Orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus akan menerima pengharapan yang pasti, akan menerima karunia, kasih karunia yang luar biasa, bahkan beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Tuhan. Jadi yang perlu saudara ingat di ayat di poin kedua ini, menerima kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah yang kita terima? Yaitu saudara diberi kesempatan bertobat. Saudara menerima penebusan dosa yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Saudara menerima keselamatan, bahkan kebangkitan bersama-sama. Dan yang terakhir, mahkota hidup kekal dan hidup di sorga yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada keajaiban ketika dosa telah dikalahkan. Tuhan telah menyediakan buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah saudara, sampai saat ini kita tetap Yesus. Kita tetap di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, di dalam catatan kita ini, dalam Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Luar biasa. Hidup lama kita telah dibuang. Yang dulu mungkin kita jahat, yang dulu mungkin kita suka membohong, yang dulu mungkin kita sebagai orang yang tidak disenangi oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus telah mengubah saudara dan saya. Firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat terakhir, kalimat terakhir, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya di dalam kita iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, ada keajaiban ketika dosa itu dikalahkan oleh Yesus Kristus.
yaitu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menerima hidup yang pasti. Saudara dan saya menerima hidup yang pasti. Apa itu? Yaitu diselamatkan. Ya. Saudara diselamatkan oleh Tuhan kita. Jadi di dalam Yesus Kristus kita menerima hidup yang pasti. Ya. Kita akan bahagia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Inilah Tuhan kita. Ada keajaiban ketika dosa dikalahkan, Dia menyediakan itu buat saudara dan saya. Sebagai kado buat saudara dan saya. Ya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dengan sukacita di sorga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah firman Tuhan yang kembali kita renungkan bersama-sama. Saya yakin dan percaya, mari kita menjadi berkat, membantu orang, menolong orang di dalam doa-doa kita, bahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.